Jangan pernah percaya pada Jokowi. Saya ini pemimpin rakyat. Jokowi ngaku-ngaku rakyat. Dia bohong. Apa bohongnya? Dia kasih beberapa contoh. Jalan di Solo itu tidak boleh ada lubang. Terus, karena itu lubang di malam hari, besok pagi udah tertutup. Tidak pakai APBN. Nelpon oligarki. Supaya pencitraan jalan. Oke. Apalagi? Teater yang dibikin Jokowi untuk memindahkan kaki lima. Lu tahu kan pada waktu itu peristiwa itu. Mungkin 2-3 bulan itu. Jokowi nego terus supaya pedagang kaki lima itu mau dipindahkan itu. Di pendopo, pers datang tiap hari. Itu yang menyebabkan Jokowi kemudian dianggap sebagai pemimpin daerah yang berprestasi itu. Dijadiin model di cover story di Tempo. Mereka bilang ke gue begini. Itu bohong semua, Pak. Kenapa? Sebetulnya pedagang itu udah diselesaikan oleh oligarki. Under table transaction. Jadi itu pura-pura doang. Jokowi bahkan ingin supaya diperpanjang itu supaya pencitraan gue berhasil. Yang ngomong itu adalah pemimpin rakyat tokoh PKI. Bayangin coba. Wow. Jadi begitu gue tahu cerita itu, gue bilang ya udah nggak akan gue percaya. Jadi waktu datang, Rok ini SMK kagak, gue nggak percaya, tipu itu pasti. Rok ini ikan kagak, gue percaya. Karena gue punya pengalaman primer dengan kasus Jokowi di Solo, pencitraan panjang lebar. Lain kalau yang ngomong gue tokoh budaya segala macam. Ini yang ngomong adalah pesan dari seorang tokoh komunis yang ada pemimpin Raja Jelata namanya Rewang ini. Gimana coba? Akhirnya itu jadi pola. Pencitraan itu akhirnya jadi pola Jokowi kan, pencitraan terus menerus. Jadi di awal gue udah tahu rumus pertama VT sama dengan V0 plus alfa T itu. A-nya ada percepatan. Jadi kebohongan itu dipercepat. Akibatnya sekarang kita lihat apa ujung dari seluruh kebohongan Jokowi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Licik Mukidi dibongkar Rocky. Itu postingan sama Panji yang membongkar tentang bagaimana kelicikan Jokowi dibongkar sama Rocky. Dan Rocky punya teman tokoh mantan PKI Solo yang tahu persis perilaku Jokowi, ya. Dan itu adalah memang pola untuk melakukan tipuan yang luar biasa. Jadi pemirsa, waktu dia belum menjadi gubernur DKI Jakarta, itu berita-berita kesuksesan Jokowi itu dipompa sedemikian rupa saat dia menjadi wali kota Solo, ya. Dan salah satu yang dianggap luar biasa itu ialah ketika dia berhasil memindahkan wali kota pedagang kaki lima, dan itu dianggap prestasi terbaik dari kepala daerah. Padahal menurut Rocky, ya, memang pembicaraan, diskusi dan lain sebagainya dengan kaki lima itu menggunakan waktu untuk 3 bulan. Tapi sebetulnya sebelumnya itu sudah diberesin oleh oligarki. Ya, sama seperti jalan-jalan yang ada di Solo, misalnya itu berlubang, besok harus tidak berlubang lagi. Enggak pakai anggaran daerah, APBD, duitnya oligarki. Jadi oligarki menggunakan Jokowi yang mungkin sudah tahu mentalnya licik seperti itu, ya kan, dipompa, dianggap, dan diorbit sebagai pemimpin daerah yang sukses, ya kan. Tapi sebetulnya kalau ukurannya adalah kesuksesan itu adalah makro daerah, misalnya tentang tingkat kemakmuran yang ada di masyarakat Kodia Solo, Surakarta, kemiskinan yang semakin rendah dan lain sebagainya, sebetulnya nggak terjadi. Semuanya itu pencitraan, dan pencitraan itu sebetulnya adalah cover paling luar dari kemunafikan. Ya, karena itulah Rocky dari sejak di Solo itu dia sudah tidak percaya kepada Jokowi. Nah, banyak orang, akademisi, aktivis dan lain sebagainya melihat Jokowi itu pada covernya saja, dan karena itu banyak yang tertipu. Tapi setelah semuanya terbongkar, kok sekarang masih ada orang yang nyanjung-nyanjung Jokowi, bela-bela Jokowi. Itu artinya memang ternak Mulyono sejati. Ya, mungkin memang
dia nggak bisa makan kalau tidak menjilat Jokowi. Ya, ini tentang bagaimana tentang kaki lima yang ada di Solo itu, ya, dipompa oleh berbagai media. Ya, ini tahun 2009, pemirsa, misalnya dikemukakan oleh Kompas. Inilah tips Jokowi, ya, menata PKL di kota Solo. Ya, 3 bulan setiap hari di pendopo kota Madia selalu datang wartawan tentang bagaimana pendekatan Jokowi itu kepada PKL. PKL senyum-senyum terus, tidak melakukan sesuatu yang melakukan oposisi, enggak, karena sudah dibiayai sama oligarki. Seolah-olah itu prestasinya Jokowi. Tetapi dalam berita, ini prestasinya Jokowi. Dan Jokowi yang diduga punya penyakit NPD, ya, disanjung seperti ini luar biasa, kan begitu. Ya, jadi dia katakan begini, ya, ini saya kutip berita Kompas tahun 2009 bulan Juni tanggal 18. Ya, dia katakan jika dibina dengan baik, pedagang kaki lima dapat berkontribusi besar untuk daerah. Dan untuk membina PKL bukanlah hal yang sulit. Semuanya tergantung niat dan implementasi masing-masing pemerintah daerah. Itu dikatakan Wali Kota Solo Jokowi di gedung Badan Pemenangan Presiden PDIP di Jalan Tengku Cikditiro, Jakarta. Nah, penataan PKL adalah bentuk ekonomi kerakyatan. Biasanya penanganannya dilakukan salah oleh Pemda. Pendekatannya keliru. Namun kami tidak melakukan seperti itu. Kami lakukan penataan membuat kawasan dan kantong-kantong PKL. Dengan usaha yang sungguh-sungguh, PKL di Solo bisa ditata bagus dan berkontribusi lebih besar untuk negara. Jokowi menuturkan pihaknya memberikan SIUP dan TDP gratis, kemudian melakukan penataan ulang terhadap Monumen Banjarsari yang kerap dijadikan pusat gelar dagangan para PKL. Ya, kira-kira begitu. Ya, dan mesin narasinya itu jalan semua seperti ini. Kalau dia wawancara langsung, nggak begini bunyinya. Plonga-plongo sebetulnya. Karena tidak banyak diksi yang bisa dikemukakan. Tetapi dibuat narasi, kemudian wartawan mengutip narasi yang sudah dibikinkan, dan panen sanjungan itu adalah Jokowi. Oligarki nggak perlu sanjungan. Yang penting adalah kalau orang ini sukses memimpin negara, dia akan mendapatkan banyak proyek. Dan Jokowi tidak apa-apa kalau menipu rakyat. Kan begitu. Yang menjadi masalah waktu itu adalah ketika juga media-media nasional, ya, fabrikasi dengan narasi-narasi tentang kesuksesan Jokowi. Termasuk mobil SMK itu. Yang ternyata itu adalah tipuan. Ya, penipu yang menipu didukung oleh media-media nasional miliknya Surya Paloh, kalau tidak salah, yang wawancara eksklusif berkenaan dengan SMK itu, ya. Dan sekarang rakyat tahu bahwa itu semua adalah penipu, ya. Dan ini saya kira ketika orang itu bisa kritis berpikir seperti Rocky, pendapatan duitnya tidak tergantung pada cara menjilat dan lain sebagainya, akalnya sehat, maka bisa sebetulnya dengan mudah dari sejak di Solo itu ketahuan ini adalah kelicikan yang dikemas dengan sok pro rakyat itu. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.